memberikan dukungan yang luar biasa ya, dari Pak Kapolres, dari Dandim juga. Itu gudang kita diamankan, dijaga 24 jam oleh pihak keamanan seperti itu. Jadi menggunakan shift. Jadi tidak ada yang luput dari pengamanan. Selain itu kita juga memasang CCTV di gudang logistik. Jadi semua kita pasang ini. Jadi makanya alhamdulillah karena dukungan semua pihak, dukungan dari teman-teman media, dukungan dari pemerintah, dari stakeholder, sehingga persoalan logistik, persoalan sosialisasi, persoalan data pemilih di Kota Banda Aceh itu sudah clear. Juga saya mengajak seluruh masyarakat warga Kota Banda Aceh untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Saya sering menyebutkan 14 Februari 2024 merupakan hari kasih suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Lun PTM, alhamdulillah merumpok dengan tuan Indah Rastika Sari di edisi hari ini episode ke-43 tahun keempat Senin 15 Januari 2024. Setelah sekian lama bersama saya pasti nanti seperti biasanya kita akan berbincang dan PTM dengan tema kita untuk kesiapan pemilu 2024. Pesta demokrasi kurang dari 30 hari lagi. Seperti apa kesiapan Kota Banda Aceh, khususnya Komisi Independen Pemilihan ataupun KPU-nya nih Kota Banda Aceh, seperti apa kesiapan menghadapi pemilu pesta demokrasi serentak 2024. Sudah di studio PTM Ketua KIP Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Pak Yusri Razali. Bang Yusri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Telah kembali ke PTM. Siap. Lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya. Ya memang lagi padat sekarang. Kelihatan sekali ya, dari raut wajahnya ini sudah mulai kelihatan. Memang selalu kami kompleks ya. Pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang pagi sekarang ya. Okay. Jadi yang penting tidak di komen oleh istri ya Bang. Siap. Siap. Oke, tentang kesiapan Pak Ketua, kesiapan KIP pastinya. Kurang dari 30 hari lagi nih pesta kita sudah di depan mata. Iya. Juga baru acara pastinya selain acara juga kesiapan logistik juga sangat diperhatikan. Apalagi kemudian yang sedang padat-padatnya akhir-akhir ini. Memang saat ini adalah yang sedang kita persiapkan menjelang hari H, yaitu 14 Februari 2024. Itu kurang dari 30 hari. Itu adalah persoalan logistik, persiapan logistik. Tapi alhamdulillah kita di Kota Banda Aceh itu tidak ada kendala yang berarti terkait dengan logistik. Karena berbicara pemilu, salah satu hal yang sangat penting diurus adalah persoalan logistik. Karena kalau logistik ini tidak beres, logistik ini tidak cukup, logistik ini tidak ada, itu dipastikan pemilu itu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya alat pencoblosnya saja tidak tersedia. Bagaimana cara mencoblosnya? Formulir tidak tersedia. Nanti apa yang akan diisikan? Makanya persoalan logistik inilah persoalan yang sangat penting di dalam pemilu seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan hari ini KIP Kota Banda Aceh itu masih sedang melakukan sortir surat suara, kemudian dilihat yang mana yang surat suara yang rusak, surat suara yang tidak bisa digunakan itu akan dipisah dengan surat suara yang bagus dan layak untuk digunakan seperti itu. Artinya sudah sampai surat suara ke Kota Banda Aceh dan sedang dalam proses penyortiran. Iya, benar sekali. Oke, itu tadi ada kendalanya apa? Ada yang rusak kah? Ada seperti apa ditemui? Dalam proses sortir ini, tentunya pasti ada surat-surat suara yang memang kondisinya tidak layak untuk digunakan. Seperti misalnya ada percikan tinta. Kemudian juga ada yang robek, ada yang tergores. Yang dengan kondisi-kondisi yang seperti itu surat suara tidak bisa kita gunakan. Ataupun misalnya ada warna di logo partai politik yang tidak sesuai dengan warna aslinya.
Jadi proses di saat produksi mungkin ada yang margin errornya. Jadi hal yang seperti itu akan kita sortir dan akan kita pisahkan dengan yang bagus, yang sedangkan yang bagus akan dilipat dan akan di packing sesuai dengan kebutuhan di TPS tentunya. Untuk kerusakan itu seperti apa proses selanjutnya? Yang kerusakan-kerusakan ini nantinya setelah proses semua sortir ini selesai dan akan kita lakukan pengepakan sesuai dengan jumlah TPS, di mana di Banda Aceh itu ada 618 TPS. Jadi akan kita packing, akan kita pengepakan semua sesuai dengan jumlah TPS. Per TPS itu nanti di hari H-1 akan kita lakukan distribusi ke TPS. Nah, setelah itu semua H-1 ya, Pak? H-1. H-1. Artinya tanggal 13 Februari. Tanggal 13 Februari baru kita lakukan distribusi dari gudang KIP ke langsung ke TPS yang ada di kampung-kampung. 600 berapa tadi? 618 TPS. 618 TPS dengan 90 kampung. 90 kampung. Dengan 10 kampung di wilayah Kota Banda Aceh. Wilayah Kota Banda Aceh. Nanti surat suara yang rusak tersebut akan kita musnahkan. Ya, setelah proses pengepakan ini selesai, sebelum proses distribusi logistik ke setiap kampung, itu surat suara itu akan kita musnahkan yang rusak, jangan sampai nanti disalahgunakan. Makanya surat suara itu tetap akan kita musnahkan. Artinya dimusnahkan akan dikirim yang baru kah atau seperti apa di selang jeda waktu ini? Ya, apabila misalnya nanti setelah kita sortir banyak surat suara yang rusak, akan kita melaporkan kepada KPU, nanti pasti akan dikirim yang baru. Surat suara yang lain dipastikan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti semua kebutuhan logistik itu sudah terpenuhi dengan baik. Artinya dipastikan H-1 13 Februari pastinya, Pak. Ya. 13 Februari itu sudah sampai dan sudah sesuai dengan jumlah pemilih tetap. Ya, benar sekali. Di masing-masing kampung. Di masing-masing kampung. Oke, ada 90 kampung. Itu seperti apa kemudian lalu lintas ini kan pasti harus juga difikirkan secara matang. Ya. Karena kan tuh H-1, Bang. Paginya itu sudah akan waktu pemilihan nih 14 Februari 2024 itu seperti apa? Pastinya sudah dipikirkan secara matang. Terkait dengan distribusi ini sebenarnya tidak ada kendala yang berarti dikarenakan kita Banda Aceh hanya luas sekitar lebih kurang 61 km persegi gitu ya kan. Jadi kalau dari hasil simulasi kami dari titik gudang KIP Kota Banda Aceh ke semua penjuru kecamatan itu menghabiskan waktu lebih kurang sampai dengan 30 menit. Jadi menghabiskan waktu dari semua titik dari ke lokasi ke kampung-kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi untuk proses distribusi ini pun kita meminta kepada badan ad hoc kita yang ada di setiap kecamatan menjadi tanggung jawab mereka. Jadi misalnya kecamatan Kuta Alam misalnya, menjadi ada 11 kampung. Jadi menjadi tanggung jawab daripada panitia pemilihan kecamatan yang ada di yang ada di kecamatan Kuta Alam tersebut. Artinya mereka PPK menjemput atau kemudian PPK akan menjemput. Nanti juga ada biaya terkait dengan biaya distribusinya, bekerja dengan kecamatan yang lain misalnya Ulai Karing, Meraksa, Kuta Raja, nanti PPK-nya. Kampung yang paling banyak itu di Meraksa misalnya ada 16 kampung. Nanti PPK-nya akan melakukan distribusi kepada setiap kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Baik. Logistik salah satu ruh yang penting. Tapi juga yang lebih penting lagi Bang, itu bagaimana kemudian masyarakat mau memilih. Ya. Jadi bagaimana sosialisasi pastinya dari KIP untuk pemilih. Mereka mau menggunakan haknya untuk mencoblos. Ya, benar sekali. Suaranya 5 tahun ke depan. Apalagi ini untuk pemilih-pemilih pemula. Pemilih-pemilih Gen Z lah hari ini. Itu seperti apa kemudian sosialisasi itu? Ya, sebenarnya kita selama ini sudah gencar melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi ya. Seperti 2 hari yang lalu kita juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh perangkat kampung ya. Ada Pak Keshi, Tuhapet, Ketua Pemuda. Kita undang semuanya dari 90 kampung. Ini mereka yang ada di kampung-kampung ini bagaimana menggerakkan masyarakat di hari H nantinya. Menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih. Karena berbicara pemilu ini, persoalan logistik sudah selesai misalnya. Persoalan data pemilih sudah selesai. Kalau tidak ada yang hadir ke TPS kan juga bukan dikatakan pemilu sudah yang sukses. Makanya hal untuk menggerakkan masyarakat, memberi kesadaran kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada hari H itu juga hal yang sangat penting. Makanya selama ini
kami bersama dengan teman-teman media dan juga bersama dengan teman-teman semua lintas sektor terus berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu datang ke TPS untuk memilih pada hari H nantinya. Sebelumnya juga kita melakukan kegiatan misalnya dengan teman-teman minoritas, dengan teman-teman disabilitas, karena mereka juga harus kita sentuh, harus kita ajak bahwa persoalan pemilu ini bukan persoalan KIP, bukan persoalan pemerintah, tapi ini merupakan tanggung jawab semua kita, tanggung jawab semua rakyat Indonesia seperti itu. PR juga pastinya Pak Ketua, karena kan pada pemilu terakhir itu tingkat partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya itu masih rendah. Ya. Itu disampaikan juga oleh Pak PJ Wali Kota, Ya. Pak PJ Wali Kota Banda Aceh. Bagaimana pastinya ini langkah yang spesifik, langkah yang otentik dari KIP, dari KIP Kota Banda Aceh untuk bisa menggait lagi khususnya tadi pemilih-pemilih pemula khususnya itu seperti apa? Ya, sebenarnya dengan cara kita adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif ya. Sosialisasi secara masif ke semua lapisan masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satu caranya adalah kami juga mengundang para ketua pemuda yang ada di setiap kampung. Tentunya mereka punya komunitasnya. Yang namanya ketua pemuda yang di setiap kampung pasti mereka yang dipilih oleh anak-anak muda, yang diangkat oleh anak-anak muda sebagai tetuanya, sebagai orang yang dituakan, ketua pemuda. Jadi mereka yang pasti ada pengaruh besar di setiap kampung. Ya, oleh karena itu kami juga menghimbau dan juga mengajak para ketua pemuda ini, orang-orang yang bisa menggerakkan masyarakat untuk sama-sama menggerakkan masyarakat, memberi pemahaman, memberi kesadaran kepada masyarakat supaya datang ke TPS pada hari H. Karena kalau persoalan ini, persoalan sosialisasi itu, kalau hanya tanggung jawab KIP misalnya, kami sebagai itu tidak akan sanggup. Ya, karena inilah persoalan yang persoalan kita semuanya, persoalan bangsa. Semua rakyat Indonesia itu bertanggung jawab dalam hal kegiatan sosialisasi ini. Kami yang diberikan amanah ini tentunya lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kita punya perangkat ya, kita punya struktural istilahnya sampai dengan tingkat TPS itu ada lebih kurang 5.000 lebih ya sebenarnya. Ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kampung, kemudian ada petugas KPPS ya. KPPS ini kelompok panitia pemungutan suara. Ada 7 orang di setiap TPS ditambah dengan 2 orang petugas keamanan TPS. Makanya teman-teman ini juga kita mengajak untuk melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya tergerak ya, supaya masyarakat itu punya kesadaran yang baik dalam hal pesta demokrasi ini. Karena semakin tinggi angka partisipasi itu semakin legitimasinya semakin kuat terhadap pemimpin yang ataupun wakil rakyat yang terpilih nantinya, tentunya seperti itu. Seberapa optimis Pak Ketua KIP untuk kenaikan partisipasi ini? Ya, saya optimis. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman dan juga kepada siapapun bahwa kita optimis di Kota Banda Aceh akan naik tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 nanti. Itu minimal 80%. Bahkan beberapa kesempatan Pak PJ Wali Kota Banda Aceh menyampaikan itu minimal 85% harus tingkat partisipasi di Kota Banda Aceh. Makanya kita alhamdulillah bentuk dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam semua hal terkait dengan persoalan logistik juga. Itu pemerintah Kota Banda Aceh sangat memberi dukungan yang baik kepada kita seperti itu, baik dari segi fasilitas, kemudian dari segi hal-hal yang lainnya seperti ada gedung yang bisa kita gunakan tanpa perlu kita bayar uang sewa. Untuk penyortiran. Penyortiran ya. Jadi hal-hal yang sini bentuk dukungan yang luar biasa dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap suksesnya pemilu 2024. Dan ini kami sangat mengapresiasi seperti itu. Dan pihak keamanan juga turun ya, Pak Ketua? Dalam hal logistik ini pihak keamanan juga memberikan dukungan yang luar biasa ya, dari Pak Kapolres, dari Dandim juga. Itu gudang kita diamankan, dijaga 24 jam oleh pihak keamanan seperti itu. Jadi menggunakan shift. Jadi tidak ada yang luput dari pengamanan. Selain itu kita juga memasang CCTV di
gudang logistik. Jadi semua kita pasang ini. Jadi makanya alhamdulillah karena dukungan semua pihak, dukungan dari teman-teman media, dukungan dari pemerintah, dari stakeholder, sehingga persoalan logistik, persoalan sosialisasi, persoalan data pemilih di Kota Banda Aceh itu sudah clear. Bahkan kita sebenarnya sudah siap untuk menyambut pesta demokrasi 2024 yang meninggal hitungan hari seperti itu. Dan dipastikan tidak ada kecurangan. Tadi sudah ada pihak keamanan, Pak Ketua KIP itu pastinya memastikan tidak ada hal-hal yang berarti gitu menjadi masalah. Potensi kecurangan itu pasti ada, ya. Potensi itu pasti ada. Namun kita selalu berupaya supaya jangan ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Poin ada itu apa maksudnya? Apa? Poin ada tadi apa maksudnya? Karena Poin ada itu di bagian apa? Karena yang melakukan kecurangan-kecurangan pemilu misalnya di hari H, ada data pemilih misalnya, ada yang sudah meninggal, kan kita tidak bisa memprediksi orang kapan meninggal. Namanya sudah ada di dalam daftar pemilih tetap misalnya. DPT. Kemudian yang bersangkutan meninggal. Kemudian ada orang-orang yang oknum yang masyarakat yang tidak bertanggung jawab misalnya mengambil hak suara yang sudah orang meninggal dengan mengkelabui petugas. Kan itu potensi-potensi itu pasti ada. Makanya kita selalu menyampaikan kepada petugas kita di lapangan, kepada semua yang terlibat di dalam pemilu untuk meminimalisir, bahkan sampai dengan tidak ada lagi yang menggunakan hak suaranya pada hari H yang bukan haknya. Oke, potensinya tadi meninggal, misalkan meninggal dunia di itu. Lain apa kemudian yang dicurigai bisa jadi kecurangan juga nanti pada saat hari H? Pada saat hari H, selain yang paling besar yang saya rasa adalah dengan menggunakan hak pilih yang bukan pada haknya seperti itu. Misalnya dia sudah mencoblos di TPS 1 ya, kemudian juga dia dengan mengkelabui petugas menggunakan identitas orang lain mencoblos di TPS yang lainnya. Jadi hal yang seperti ini kita antisipasi. Di alhamdulillah KPU itu sudah ada aplikasi ya, ada aplikasi namanya Cek DPT Online. Jadi dia bisa dicek. Misalnya saya sudah mengurus pindah milih dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Ya, dengan saya memasukkan NIK ke aplikasi ataupun ke website tersebut, langsung terdeteksi saya terdaftar di TPS mana. TPS sebelumnya dan saya pindah milih ke TPS mana. Jadi mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang seperti itu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada jajaran yang paling bawah, kepada jajaran yang di tingkat TPS misalnya, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bekerja secara baik, bekerja secara maksimal, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini menjelang tinggal hitungan hari untuk pemilu 2024, KIP Kota Banda Aceh tidak ada satupun yang dipersoalkan, baik itu oleh peserta pemilu, oleh masyarakat, dan dengan Panwas. Kita semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, hubungan yang harmonis, makanya kita tidak ada sengketa apapun. Udah sampai baik pada saat masa pendaftaran partai politik, kemudian masa pencalonan, kemudian juga masa DPT, kemudian juga masa saat ini masih masa kampanye. Jadi tidak ada hal yang dipersoalkan oleh peserta pemilu dan juga oleh masyarakat, karena kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan ini untuk meminimalisir potensi-potensi yang terjadi, misalnya ada kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kita selalu memetakan supaya pemilu ini berjalan yang lebih jujur ya, yang lebih adil, terbuka, dan juga sehingga menghasilkan pemilu yang lebih baik dan juga bermartabat. Harapan kita semua pastinya pemilu jujur, adil, jeung bermartabat, Pak Ketua. Dah, terima kasih banyak Pak Ketua untuk waktunya. Sukses terus pastinya, dan juga terakhir ini pesannya kepada masyarakat, khususnya Kota Banda Aceh untuk menggunakan hak suaranya. Silakan. Saya mengajak kepada semua masyarakat ya, khususnya yang ada di Kota Banda Aceh, untuk terus mengawal, terus mengontrol pemilu ini, semua tahapan-tahapan yang kami lakukan sampai dengan tingkat jajaran yang paling bawah. Jika ada hal yang misalnya anggota kami, petugas kami, badan ad hoc kami yang melakukan hal-hal yang di luar dengan ketentuan yang ada, itu bisa dilaporkan kepada kami supaya kami dapat melakukan
kembali kepada ketentuan yang ada seperti itu. Kemudian juga saya mengajak seluruh masyarakat warga Kota Banda Aceh untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Saya sering menyebutkan 14 Februari 2024 merupakan hari kasih suara. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi mungkin. Insya Allah, Pak Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, terima kasih waktunya untuk Siap. PTM. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Betwo, subscribe, like, dan juga komen dan sebarkan ke seluruh, khususnya juga Anda gunakan hak suara Anda pada 14 Februari 2024. Dan gua pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.